فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد. Ikhwan Fiddin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Jami' As-Sahih mimma atau Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dalam pengesaan Rabbul Alamin, yakni materi tauhid, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Kita masih berada pada judul bab yang sama pada beberapa malam terakhir ini. Innallaha huwar razzaq. Sungguhnya Allah, Dia adalah sang pemberi rezeki, yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya seluruhnya. Dan kita masih berada pada pembacaan hadis yang kedua dari judul bab ini, tepatnya hadis urutan ke-21 dari awal kajian buku ini. Hadis datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari. Kita telah baca bagian awal dari hadis ini karena hadis ini panjang. Kita sedikit mengulas apa yang telah kita baca. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk memata-matai ini musuh. Beliau mengangkat menjadi pemimpin dalam regu utusan tersebut Asim bin Thabit Al-Ansari. Mereka pun pergi beranjak menuju ke tempat namanya Al-Hada'ah, tempat yang terletak antara Usfan dan Makkah. Kemudian ada satu komunitas, satu kelompok, satu kabilah namanya Banu Lihyan. Dengan jumlah personil 200 orang, mereka mengepung para sahabat tersebut. Dengan memberikan jaminan keamanan setelah mereka mau menyerah dan melucuti senjatanya. Dan Banu Lihyan dengan jumlah 200 personil tersebut memberikan jaminan bahwasanya kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalangan kalian. Namun pemimpin regu dalam hal ini Asim bin Thabit Al-Ansari enggan untuk menerima jaminan keamanan tersebut. Akhirnya dia dan 7 orang yang lainnya dibunuh. Tersisa 3 orang, yakni Khubayb Al-Ansari, Ibnu Dathina dan seseorang yang lainnya. Akhirnya ditawan. Mereka pun diikat dengan menggunakan tali yang terdapat di busur panah mereka. Satu orang yang terakhir diangkat untuk ikut bersama, akhirnya dia pun terbunuh bersama dengan 8 orang yang sebelumnya. Tersisa 2 orang, akhirnya mereka pun ditawan dan pergi di bawah. Sampai sini kita baca tadi malam, kita lanjutkan. Berkata Abu Hurairah sebagai perawi hadis, "Fantalaqu bi Khubaybin wa ibni Dathina hatta ba'uhuma bi Makkah ba'da waq'ati Badrin." Akhirnya mereka yang di Banu Lihyan dengan jumlah 200 personil tadi, 200 prajurit, mereka pun pergi membawa 2 orang yang tersisa, yakni Khubayb dan Ibnu Dathina. Mereka pergi membawanya ke kota Makkah, masuk ke kota Makkah. Akhirnya 2 orang ini, Khubayb dan Ibnu Dathina, dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak. Di bawah tangan sebagai tahanan, akhirnya mereka dijual. Dan kejadian ini terjadi setelah peperangan Badar. Perang Badar tahun kedua Hijriah. Faqta'a Khubayban Banu al-Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf wa kana Khubaybun huwa qatala al-Harith bin Amir yawm Badrin.
Yang membeli Khubaib, sahabat, salah satu dari sahabat yang selamat adalah Banu Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Yang mana dahulunya Khubaib dia pernah membunuh Harith bin Amir pada peperangan Badar. Nah, jadi mudah bagi mereka untuk membalas dendam dari darah yang dirampas oleh Khubaib di perang Badar. Dibawa ke kota Makkah dan dijual. Falabitha Khubaibun indahum asiran. Akhirnya Khubaib tinggal di mereka sebagai seorang tawanan, artinya di penjara. Khubaib di penjara di kota Makkah di kalangan Banul Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf, dibeli sebagai budak. Lanjut kata Abu Hurairah, karena hadis ini milik hadis Abu Hurairah. Fa akhbarani Ubaidullah bin Iyad anna bintal Harithi akhbarathu annahum hina ijtama'u ista'ara minha Musa yastahiddu biha fa'arathu fa'akhadha ibnan li wa ana ghafilatun hina atahu qalat fawajadhu majlisahu ala fakhidhihi fawajadhu mujlisahu ala fakhidhihi wal Musa biyadihi fafazi'tu fazi'an fafazi'tu faz'atan arafaha Khubaibun fi wajhi faqala takhshayna an aqtulahu ma kuntu li af'ala dhalika wallah. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Ubaidullah bin Iyad pernah menceritakan kepadaku bahwa bintul Harith menceritakan kepada Ubaidullah bin Iyad. Jadi ini berdasarkan berita. Seorang wanita namanya bintul Harith. Nah, termasuk keluarga yang menawan Khubaib ini. Dia pernah menceritakan kepada Ubaidullah bin Iyad. Ubaidullah bin Iyad yang menceritakan kepada Abu Hurairah bahwa mereka pernah berkumpul pada suatu ketika di kala tersebut. Akhirnya Khubaib meminta pisau cukur. Nah, meminta pisau cukur. Dia akan bercukur. Tidak sebutkan di sini mencukur apa, yang jelas pisau cukur. Dia meminta pisau cukur kepada bintul Harith, anak wanita dari si Harith, putri Harith. Akhirnya dia pun meminjamkannya, memberikannya. Tanpa diketahui akhirnya, kata bintul Harith, dia mengambil anak milikku, anak kecil, masih bayi, dalam keadaan aku tidak sadar. Ketika aku mendatanginya, aku mendapati Khubaib memangku anak kecil tersebut, anak laki-laki kecil tersebut di atas pangkuan Khubaib. Dalam keadaan Khubaib sedang memegang pisau cukur. Aku pun terkaget dengan sekaget-kagetnya. Akhirnya Khubaib melihat wajahku dan dia mengetahui bahwasanya aku takut akan atau aku khawatir akan hal tersebut. Kemudian Khubaib mengatakan bahwasanya, apakah engkau khawatir aku akan membunuhnya? Demi Allah aku tidak akan pernah mau melakukan akan hal tersebut. Seandainya dia mau, dia adalah orang yang buruk, mungkin dia akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap anak laki-laki, atau mungkin dia akan menawannya kemudian minta pembebasan dan dijadikan sebagai sandera anak kecil tersebut. Namun dia tidak akan pernah melakukannya. Kata bintul Harith sebagai saksi akan kejadian ini, wallahi ma ra'aitu asiran qattu khairan min Khubaib. Demi Allah aku tidak pernah melihat seorang tawanan pun yang lebih bagus, yang lebih baik daripada si Khubaib. Tawanan terbaik. Bahkan musuh pun mengakuinya. Ini masih pada tahun-tahun awal di periode kota Madinah. Artinya permusuhan masih sangat sengit antara kubu kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dengan kubu kaum Quraisy penduduk kota Makkah. Kalau dia akan kalau dia mau mengambil kesempatan di dalam kesempitan, dia akan lakukan hal tersebut. Anak kecil yang mungkin tidak berdosa akan dijadikan sebagai sandera, kemudian diminta pembebasan dan dia pun akan selamat. Namun tidak. Justru mereka mengakui bahwasanya Khubaib adalah tawanan terbaik. Masih lanjut kisahnya. Akan datang nanti kisah luar biasa belum kita dapati tentang inti dari hadis ini, berkaitan dengan judul bab tentang ar-rizq. Sesuatu yang terheran-heran kita mendengarnya. Lanjut dia. Masih kata bintul Harith.
Wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu min kitafi 'inabin fi yadihi wa innahu lamuwaththaqun fil hadid wa ma bi Makkah min samarin. Nah, kemudian Bintul Harits mengatakan, orang yang sering mendatangi Khubayb membawa makanan bagi tawanan. Dia mengatakan bahwasanya, demi Allah aku pernah mendapati pada suatu hari Khubayb sedang memakan. Dalam keadaan di tangannya terdapat satu tangkai buah anggur. Padahal tangannya terbelenggu di borgol dan tidak pernah dijumpai buah anggur pun di kota Mekah. Ya, kota Mekah bukan penghasil tanaman anggur. Namun Khubayb memakannya dalam keadaan tangannya terbelenggu. Artinya siapa yang mendatangkan kepada dia? Dia sedang berada di dalam penjara. Akulah yang sering mendatangkan makanan kepada dia sebagai seorang tawanan. Siapa yang mendatangkannya? Ini suatu hal yang terheran-heran atau mengherankan. Wa kanat taqul, dan dia mengatakan, binti Khubayb tersebut mengatakan, innahu larizqun minallahi razaqahu Khubayban. Dia mengakui bahwasanya itu adalah rezeki dari Allah yang Allah memberikan rezeki kepada si Khubayb. Pembenaran akan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari sisi yang dia tidak sangka-sangka. Ini namanya keajaiban. Tangannya terbelenggu. Dia dalam penjara. Tidak ada yang memberikan makanan kecuali dari jalurnya ini, dia Bintul Harits. Dia tidak pernah, saya ingat dia tidak pernah mengantarkan yang namanya buah anggur. Tambahkan lagi bahwasanya bahkan di kota Makkah tidak pernah dijumpai, artinya tidak ada tanaman anggur. Falamma kharaju minal haram liyaqtulu fil hil qala lahum Khubaybun daruni arka rak'atain. Ketika mereka ingin mengeksekusinya, mereka keluarkan dia dari tanah haram dibawa ke tanah halal. Karena tanah haram di Makkah tidak boleh untuk menumpas darah, tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh mengusik hewan atau tumbuhan, mengusik hewan atau binatang. Makanya untuk melaksanakan eksekusi semacam bunuh, hukuman mati atau yang semisalnya yang mengucurkan darah, biasanya ditegakkan di luar kota Makkah, di luar tanah haram. Ketika mereka ingin mengeksekusi Khubayb, mereka mengeluarkan dia dari tanah haram, dibawa ke tanah halal. Kemudian Khubayb mengatakan sebagai permintaan kepada mereka, permintaan dari Khubayb kepada mereka, biarkan aku mau sholat 2 rakaat. Sholat sebelum dieksekusi mati. Dia minta untuk sholat 2 rakaat. Fatarakuhu faraka'a rak'atain. Akhirnya mereka membiarkan dia pun sholat sebanyak 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati. Summa qala, kemudian dia mengatakan, laula an tadunnu an-nabi jaza'un latawwaltuha Allahumma ahsibhum adada. Kemudian dia mengatakan setelah sholat 2 rakaat tersebut, kalau seandainya kalian menyangka bahwasanya kalau aku takut akan eksekusi mati ini, niscaya kalian akan mendapati aku memperpanjang sholatku. Namun tidak. Ya, artinya ini sebagai bentuk tak gentarnya Khubayb di hadapan musuh-musuh, bahkan pun nyawa. Tinggal beberapa saat lagi ingin dieksekusi, dia mengatakan, dia mengakui, dia mempersaksikan bahwasanya aku tidak takut sedikit pun. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hsihim adada, Allahumma hsihim adada, ya Allah binasakan mereka satu persatu. Dia mengatakan bait syair, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi shirkin kana lillahi masra'i wa dalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Aku tidak peduli ketika aku terbunuh dalam keadaan beragama Islam. Selama aku beragama Islam, hidup atau mati, aku tidak peduli. Subhanallah.
tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran, siap untuk hidup dan mati di atas agama Islam. Ala ayyi shikkin kana lillahi masra'i. Aku terbunuh dari sisi manapun selama kematianku tersebut di jalan Allah. Jatuh tersungkur kematianku itu di jalan Allah, aku tidak peduli. Yang penting lillahi ta'ala, fi sabilillah. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyyasha. Yang demikian itu karena di jalan Allah, apapun yang dia kehendaki. Nah, ini kehendak Allah, kematian termasuk kehendak Allah. Aku mati, aku meninggal, aku hidup, semuanya berdasarkan kehendak Allah. Yubarik ala awsali shilwin mumazzai. Dia akan memberkahi dalam setiap anggota tubuhku yang mungkin saja akan dipenggal-penggal. Demikian tentang barakallahu fikum jami'an Khubayb, dia tidak gentar sedikit pun. Masih ada lanjutan hadisnya, kita selesaikan. Faqatarahu Ibnul Harith wa kana Khubaybun huwa sinnur huwa sanna raq'atain li kulli imri'in muslimin qutila sabran. Yang membunuh dia adalah Ibnul Harith. Yang membunuh Khubayb adalah Ibnul Harith. Nah, tadi alur ceritanya bahwasanya Banu Lihyan menawan mereka, artinya menjadikan mereka sebagai tawanan. Akhirnya mereka menjual Khubayb di Badar, maksud kami di Makkah. Dan mereka mengetahui bahwasanya musuh bebuyutan kaum muslimin adalah penduduk kota Makkah. Apalagi barusan terjadi yang namanya peperangan di Badar, terbunuh para pembesar mereka. Akhirnya kesempatan emas untuk bisa membalas dendam anggota keluarga yang terbunuh. Akhirnya Ibnul Harith membeli, atau Banul Harith membeli, karena dialah yang membunuh. Nah, dia membunuh Taib Al-Harith bin Amir. Jadi anak-anaknya mengambil kesempatan untuk membalas dendam orang tuanya yang terbunuh. Yang membunuh dia adalah putra Harith. Dan Khubayb adalah orang yang paling pertama kali mensyariatkan, mensunnahkan 2 rakaat bagi setiap orang muslim yang hendak dieksekusi mati. Nah, dan ini dijadikan sunnah karena tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan sunnah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Yang kedua, kalau beliau tidak mengamalkannya, beliau anjurkan orang untuk mengamalkannya. Nah, atau yang ketiga, sahabat melakukannya. Tidak ada perintah, tidak ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun didiamkan, artinya semacam persetujuan, dan itu juga bagian daripada sunnah. Nah, Khubayb adalah orang yang mensunnahkan pertama kali salat 2 rakaat bagi setiap muslim yang ingin dieksekusi mati sebelum terbunuh. Fastajaba Allah li Asim bin Thabit yawma usiba fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu khabarahum wa ma usibu. Akhirnya Allah menjawab, mengabulkan doa atau permintaan dari Asim bin Thabit. Tadi telah terdahulu Asim bin Thabit adalah pemimpin regu. Nah, regu militer yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah belasan orang ini untuk memata-matai. Ketika dia dikepung, diminta untuk menyerah, namun berdasarkan hukum orang kafir, dan mengatakan aku tidak pernah mau turun berhukum dengan hukum orang kafir, mendingan aku dibunuh. Akhirnya betul dia terbunuh, namun dia sempat berdoa, ya Allah, berikan kabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi engkau. Dan betul Allah kabulkan permintaan itu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan para sahabat beliau dengan kabar yang terjadi tersebut serta apa yang mereka tertimpa dengannya. Wa ba'atha nasun min kuffari Quraisy ila Asim hina huddithu annahu qutila liyu'tu bi syai'in minhu yu'raf wa kana qad qatala rajulan min udama'ihim yawm Badr fa bu'itha ala Asim mislu dhallati min ad-dabr fahamathu min rasulihim falam yakbiru ala ay yaqta'u min lahmihi syai'an. Akhirnya orang-orang dari kalangan kaum kufar Quraisy mereka meminta untuk didatangkan Asim yang terbunuh tadi. Setelah mereka mendengar berita bahwasanya dia telah terbunuh, agar mereka mengetahui bahwasanya memang betul dia adalah Asim. Ingin mereka mengetahui, juga ingin membalas dendam. Karena Asim juga termasuk orang yang pernah membunuh para pembesar kaum kufar Quraisy di perang Badar.
Nah, artinya mereka mau juga melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Banu Harith sebagai bentuk balas dendam kepada Khubayb. Bahkan dalam keadaan terbunuh mereka masih menyimpan dendam kusumat dari para pembesar Quraisy yang terbunuh. Nah, akhirnya didatangkan Asim dalam keadaan dia sudah terbunuh. Namun seakan-akan ada 6 kelabu yang melindungi dia, yang membuntuti dia. Akhirnya mereka tak mampu, tak sanggup untuk memutilasi dia, berkat dari sesuatu yang seakan-akan melindungi dia tersebut. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sampai di sini hadisnya barakallahu fikum jami'an, subhanallah, hadis yang luar biasa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Nah, intinya di sini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan dan telah kita baca hadis tersebut secara sempurna. Adapun keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab dari apa yang telah kita baca, berkaitan dengan judul bab tentang penyebutan bahwa Khubayb radhiyallahu anhu terbunuh, dieksekusi sebagai bentuk balas dendam dari sebagian penduduk kota Makkah karena Khubayb berhasil membunuh bapak mereka di perang Badar. Namun kejadian yang luar biasa yang justru diberitakan sendiri oleh orang-orang dalam dari keluarga besar Banu Harith, bahkan Bintul Harith sendiri menceritakan dia mendapati Khubayb adalah seorang tawanan yang sangat baik yang belum pernah dia dapati tawanan semisal itu. Kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, niscaya akan terjadi, namun dia tidak melakukannya. Serta hal yang luar biasa yang lainnya, dan ini merupakan keterkaitan antara judul bab dengan hadis ini bahwa dia mendapati, dia melihat sendiri dengan mata kepala dia bahwasanya Khubayb sedang menggenggam satu tangkai buah anggur dalam keadaan tangannya tengah dibelenggu, diborgol. Kemudian yang anehnya lagi bahwasanya justru buah anggur tidak pernah tumbuh di kota Makkah. Artinya dari mana ini? Dan dia pun mengambil spekulasi dia mengatakan bahwasanya innahu larizqun minallahi razaqahu Khubayb. Sesungguhnya ini adalah rezeki dari Allah yang Allah rezekikan kepada Khubayb. Barakallahu fikum jami'an. Dari sini kita kaitkan dengan judul bab, dan sengaja beliau yakni sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri membawakan ini sebagai pembenaran akan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, orang-orang mukmin akan diberikan, atau orang-orang yang bertakwa akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka. Dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka. Datang dari asar yang sahih sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa berkaitan dengan hadis yang barusan kita baca. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ar-rizqu rizqan." Rezeki itu ada 2. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Illam ta'tihi ataka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ar-rizqu rizqan, rezeki itu ada 2. Yang pertama adalah rizqun tatlubuhu, rezeki yang engkau cari. Yang ini merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Famshu fi manakibiha, bertebarlah kalian di atas permukaan bumi. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki yang kalian cari tadi dengan cara bertebaran, mencari rezeki. Itu jenis yang pertama, kalian mencari. Namun ada juga rezeki yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, war rizqu yatlubuka, rezeki yang datang mencari engkau. Illam ta'tihi atak, apabila engkau tidak datang mencarinya, bahkan rezeki itulah yang datang akan sampai kepada engkau. Ini juga dibenarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dari hadis Abu Darda radhiyallahu an dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rizqa la yatlubul 'abda aktsar mimma yatlubuhu ajaluhu." Sesungguhnya rezeki akan datang mencari seorang hamba lebih banyak daripada ajal datang mencarinya. Ini bagian daripada satu konsep takdir. Ajal dan juga adalah rezeki, satu paket. Sebagaimana ajal akan datang menjemput Bani Adam, demikian juga rezeki sama hal tersebut. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rezeki lebih banyak datang mendatangi hamba tersebut, sedangkan ajal cuma satu kali datang kepada hamba.
Lebih ditekankan lagi datang dalam hadis yang sama kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna bani Adam farra min rizqihi kama yafirru minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Hadisnya sahih. Seandainya Bani Adam lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, niscaya rezeki yang akan mendatanginya sebagaimana kematian juga datang mendatanginya. Nah, ajal yang mendatanginya. Seandainya dia lari dari rezekinya, niscaya rezeki lah yang akan datang kepada dia. Seperti yang kita barusan baca kisah yang luar biasa dari Khubayb radhiyallahu anhu. Nah, dan ini sebagai anjuran, motivasi dari hadis-hadis, dalil-dalil yang datang kepada kita semacam ini, bahwasanya jangan pernah takut dengan yang namanya kemiskinan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitanlah yang mengiming-imingi kefakiran. Jadi takut akan kemiskinan adalah syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita dengan neraka, dengan siksaannya, bukan justru dengan rasa miskin. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih, sebelum kita lanjutkan pembacaan hadis yang berikutnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'ihi annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril, meniupkan ke dalam benakku, ini artinya bagian daripada wahyu. Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril, meniupkan ke dalam benakku, artinya ini adalah bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah wahyukan melalui perantara malaikat Jibril tersebut, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha, sesungguhnya satu jiwa tidak akan pernah meninggal sampai habis terkuras rezekinya dan tiba ajalnya. Ya, artinya dari hadis ini bahwa rezeki dan ajal adalah satu paket. Kalau belum tiba waktunya untuk mati, jatah rezekinya masih akan tetap ada. Kalau tiba waktunya untuk mati, artinya rezekinya sudah habis terkuras, diambil seluruhnya, satu paket. Makanya jangan pernah takut yang namanya kematian. Toh seandainya belum tiba yang namanya ajal, rezeki akan masih tetap ada, meskipun mungkin sedikit, meskipun mungkin tertahan 1, 2 atau 3 hari, yang jelas masih akan tetap ada. Kalau rezekinya sudah habis, siap-siap ajal pun akan datang bersama berakhirnya rezeki tersebut. Nabi SAW sebagai motivasi di akhir hadis tersebut, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah serta memperbaikilah dalam mengais rezeki, bukan dengan cara yang haram. Nah, karena sempit rezeki, tidak tahan, kemudian mencari dengan jalur yang haram, selama ajal belum tiba masih akan ada yang namanya rezeki. Kita baca hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Nah, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. Qala haddatsana Ismail bin Abdullah. Ismail bin Abdullah, kunyanya Abu Abdullah, Al-Asbuhi Al-Madani. Qala haddatsani Malik. Nah, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas, juga kunyanya Abu Abdullah. An Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam Al-Qurashi, kunyanya Abu Usama. An abihi Aslam, Aslam Al-Adawi Al-Ash'ari, kunyanya Abu Khalid. Dan ini kisah dia bersama Umar bin Khattab. Dia seorang tabi'i. Qala, kata dia, yakni Aslam Al-Qurashi, kata Aslam, kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ila suq. Aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab di suatu pasar.
falahiqat Umar imra'atun syabatun. Ada seorang wanita muda datang mengejar Umar bin Khattab. Faqalat, kata dia, mengejar Umar bin Khattab sebagai posisi Umar bin Khattab khalifah, sang khalifah, pemimpin kaum muslimin. Oleh karena itu kata dia di sini, qalat, ya Amirul Mukminin, halaka zawji wa taraka sabiyatan sigara. Wallahi ma yundijuna kira'an wala lahum zar'un wala dar'un wa khashitu an ta'kulahumud dhub. Nah, ini semacam keluhan, konsultasi dari wanita muda ini. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin, suamiku telah tiada, yang meninggal dunia, dan dia meninggalkan seorang putri yang masih kecil, anak yang masih bayi. Dan demi Allah, ma yundijuna kira'an, dia tidak menyisakan, tidak ada yang dia tinggalkan berupa hewan ternak. Artinya kami tidak pernah makan yang namanya daging-dagingan hewan ternak. Tidak juga tanaman, tidak juga susu perahan. Dia mengeluhkan tentang keadaan dia, dan inilah makanan pokok mereka di zaman tersebut. Menyembelih hewan, dapat dagingnya, atau dari zar perkebunan, atau meminum dari susu perahan hewan ternak. Tidak punya, tidak ada semuanya. Nah, itu semuanya tidak ada. Kata dia berikutnya, wa khasyitu an ta'kulahumud dhab. Dan aku khawatir dia akan dimakan oleh binatang buas. Anak kecilnya tadi. Wa ana bintu Khufaf bin Ima al-Ghifari wa qad syahida abi al-Hudaybiyah ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan aku adalah seorang putri dari Khifaf bin Ima al-Ghifari. Dia ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Hudaybiyah. Artinya bapaknya adalah sahabi. Bapaknya adalah seorang sahabi. Dia pun menyebutkan bahwasanya bapaknya adalah Khufaf bin Ima al-Ghifari. Fa waqafa ma'aha Umar wa lam yumdi. Tsumma qala, akhirnya Umar pun terdiam sejenak dan dia tidak beranjak dari tempatnya. Lalu dia berkata, marhaban binasabin qarib. Selamat datang anggota keluarga yang dekat. Dia menganggap adalah saudaranya. Saudara bukan berarti di sini adalah saudara senasab. Karena Umar bin Khattab Quraisy, dari penduduk kota Makkah, Al-Ghifari dari luar kota Madinah. Apa yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat? Satu agama. Bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Thumma sarafa ila ba'irin dhahirin kana marbutan fid dari fahamal alaihi gororataini mala'ahuma ta'aman wa hamala bainahuma nafaqatan wa thiyaban thumma nawalaha bi khitamihi. Kemudian Umar pergi masuk ke dalam rumah dan dia mengambil satu ekor unta besar yang sedang terikat di dalam rumah. Dia pun mengangkut padanya dua wadah kiri dan kanan di atas unta sebagai wadah untuk mengangkut sesuatu. Akhirnya Umar bin Khattab pun memasukkan ke dalam dua wadah tersebut makanan, isinya makanan, pakaian dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian dia pergi menggiring unta tersebut dan diserahkan tali kekangnya, tali kendalinya kepada wanita tersebut. Tsumma qala, kemudian Umar bin Khattab berkata, iktadi, kata ambillah ini. Artinya diberikan rezeki tersebut kepada wanita yang datang mengeluhkan. Fala yafna hatta ya'tiyakumullahu bi khairin. Ini sebagai bentuk doa bahwa saya semoga saja belum habis ini sampai Allah datangkan kepada kalian sesuatu yang baik, kebaikan. Semoga saja pemberianku ini belum sempat habis, kemudian Allah datangkan kepada kalian kebaikan yang lainnya. Faqala rajulun ya Amirul Mukminin aktsarta laha. Orang yang ada di sekitar Umar bin Khattab
termasuk seperti tadi perawi hadis ini namanya Aslam. Nah, yang ikut hadir di dalam peristiwa ini, kejadian ini, mengatakan bahwasanya wahai Umar bin Khattab, engkau telah memberikan sesuatu yang sangat banyak kepada wanita tersebut. Kalau Umar sakilatka ummuk. Ini doa namun yang tidak diinginkan secara zahirnya. Artinya adalah semoga ibu engkau kehilangan engkau. Namun ini doa sebagai bentuk pengingkaran akan sesuatu. Kata dia, wallahi inni la ara aba hadhihi wa akhaha qad hasara hisnan zamanan faftatahahu thumma asbahna nastafi'u sahmanahuma fihi. Dia mengatakan bahwasanya semoga ibu engkau kehilangan engkau. Dua kejelekan namun yang tidak diinginkan adalah secara zahirnya. Demi Allah, aku pernah melihat bapak wanita ini dan juga saudara laki-lakinya pernah mengepung satu benteng milik musuh. Entah yang diinginkan adalah di Khaybar, karena di sana daerah perbentengan milik orang Yahudi. Mereka berdua, yakni bapak dan saudara dari wanita muda ini pernah mengepung benteng beberapa waktu yang cukup lama. Akhirnya mereka berdua berhasil merebutnya. Kemudian kami pun mengambil harta rampasan perang dari balik benteng milik musuh tersebut. Akhirnya kami pun mendapatkan bagian dari hasil rampasan perang tersebut. Artinya kami mendapatkan hasil rampasan perang tersebut yang sampai kepada kami pun mengambilnya, menjadikan itu sebagai rezeki bagi kami. Merupakan buah hasil dari perjuangan dari dua orang yang mulia yang memiliki kedekatan dengan wanita tersebut, yakni bapaknya dan juga saudaranya. Artinya sebagai bentuk balas budi dari Umar bin Khattab akan perbuatan dua orang yang dia menganggap adalah pahlawan sebagai orang tua sekaligus saudari atau saudara dari wanita yang datang kepada dia tersebut. Titik sampai di sini hadisnya. Nah, sebelum kita akhiri, barakallahu fikum jami'an, keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab banyak sekali fawaid kita bisa petik. Di antaranya adalah bagian daripada tanda-tanda keimanan. Artinya orang-orang mukmin memiliki ciri-ciri tanda-tanda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Di antara tanda-tanda dari orang-orang mukmin adalah mereka beriman tentang perkara gaib, serta mereka menegakkan salat dan menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar titipan. Bahkan apa yang ada di kehidupan dunia ini tidak benar-benar milik kita. Itu adalah titipan Allah yang juga memiliki hak orang lain. Ada hak orang lain dari Allah, apa yang Allah rezekikan kepada kita tersebut. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, antara ciri orang-orang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami rezekikan kepada mereka infakkan. Termasuk Umar bin Khattab, dia lakukan hal yang sama. Orang ini membutuhkan. Bahkan dalam keadaan dia adalah orang yang pertama janda. Dia punya anak wanita masih kecil. Nah, suaminya meninggal. Dan ternyata keluarga dekat dari wanita tersebut adalah orang yang sangat dikenal oleh Umar bin Khattab dan ternyata pahlawan dalam agama Islam. Apalagi mereka punya jasa dalam hal pernah mengepung benteng. Kemudian, ternyata jasa mereka berdua adalah Umar bin Khattab sendiri ikut merasakan kebaikan dari perbuatan baik dua orang tersebut, akhirnya sama-sama membalas budi. Umar bin Khattab memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya rezeki yang Umar berikan kepada wanita tersebut juga bagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada Umar bin Khattab. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, masih dari satu hadis terakhir, barakallahu fikum jami'an, dan juga bersama insyaallah kita akan lanjutkan pada lain waktu. Kemudian kita akan membuat semacam kesimpulan akhir dalam judul tentang Ar-Razzaq pada lain kesempatan. Kita akhir sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.